What the fuck are you doing? Eh? Hey. Ah! 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 Di awal film, kita diperlihatkan dengan Ladusing yang membawa tahanannya. Awalnya semua berjalan normal hingga saat kereta api melintas membuat laju Ladusing itu berhenti. Dan tiba-tiba You okay? Did I do good? lalu muncullah dua orang yang bernama Francis dan Sadie. Mereka di sini menjalankan misi untuk menyelamatkan Krak, seorang tahanan yang akan dieksekusi mati yang dibawa Pak Ladusing. Dan sayangnya Pak Ladusing itu harus tewas di tempat. Scene lalu berganti di mana sebuah keluarga harmonis bernama John, Emma, dan putrinya yang bernama Mary berniat berlibur di kabinnya untuk menghilangkan stres dari hiruk-pikuk padatnya kota. Setelah sampai di rumah yang asri, mereka mulai merapikan barang bawaannya. Namun Mary yang gabut meminta izin kepada ibu dan ayahnya untuk menemui saudara yang bernama Peggy, penjaga toko kelontong di dekat area ini. Awalnya ibu Mary tak mengizinkan, namun John yang merasa memang Mary sudah tak bertemu dengan Peggy pun memberikan kunci mobil kepadanya, sembari memberikan sangu yang cukup banyak untuk si Mary supaya bisa dugem. Tanpa menyadari hal buruk akan terjadi. Singkat cerita, Mary telah bersama Peggy. Di sini mereka mengenang masa lalunya yang sering menggunakan udut Bob Marley, dan terlihat seorang pria tampan bernama Justin yang sedang belanja di sana. Justin yang belum mempunyai KTP akhirnya memanfaatkan kesempatan ini agar diberi izin untuk membeli rokok, dan sebagai imbalan Justin menawarkan udut Bob Marley kelas kakap sebagai gantinya. Tanpa pikir panjang, Peggy yang seorang pecandu Bob Marley pun akhirnya menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, Justin pun membawa dua ciwi gemoy ini ke rumahnya, dan setelah Mary meminta izin kepada Bude Emma untuk menginap, mereka pun menikmati keasikan duniawi tersebut. You're gonna love it. Trust us. Put it up. Collar up. No collar up. Hingga tak berselang lama, datanglah Krak, Francis, dan Sadie menghampiri mereka yang ternyata Justin adalah anak dari pria jahat tersebut. Krak, Francis, dan Sadie pun mulai mengintimidasi Mary dan Peggy, sedangkan Justin, pria longa-longo ini, hanya diam tak berbuat apa-apa seperti orang goblok. Now? Yeah, since ours is pretty well fucked. Listen, Mr. Sir, this is none of our business. Yeah, you know, I think maybe I... Good. We really don't give a shit. I swear. I mean, we swear that we won't. We have thin walls. Okay? Merasa dirinya terpojok, Peggy pun berusaha melarikan diri. Namun seperti yang kita tahu, usaha di awal film pasti semuanya sia-sia. Kalau usahanya berhasil, ya filmnya habis. Load up. Krak yang tak mau mengambil resiko pun membawa Mary dan Peggy bersamanya pergi ke hutan untuk mencari perlindungan. Tak lupa juga di perjalanan Francis selalu meraba-raba Peggy. Sementara itu Mary yang tak kenal putus asa pun mencolokkan korek yang ada di mobil maksudnya, ke muka Sandy dan berusaha melarikan diri. Hal itu membuat Kapten Krak oleng dan mobil yang mereka kendarai terperosok ke dalam jurang.
Dari kecelakaan ini, Francis mendapatkan luka yang cukup parah. Mereka pun kembali menghajar Mary dan Peggy hingga Peggy melihat sebatang ranting dan memukul Francis lalu kabur dari sana. Namun di sini Sadie dan Francis tentu saja tak tinggal diam. Ia pun terus mengejar gadis pecinta rebahan tersebut. Jatuh bangun, Peggy lewati untuk berusaha menyelamatkan nyawanya. Francis dan Sadie pun datang menangkapnya. Setelah mengikat tangan Peggy, Francis dan Sadie membawanya kembali ke hadapan Kapten Krag. Krag yang paham betul bahwa jagoannya Justin terlalu polol dan menyuruhnya untuk memilih salah satu di antara mereka agar Justin tahu bagaimana rasanya kenikmatan duniawi. Aku aja bang, jangan Justin. Justin cupu. Namun culun ya tetap culun ya. Justin menolak untuk melakukan hal tak senonoh itu. Hingga Krag sangat marah saat mendengar celotehan dari Peggy yang mengatakan bahwa Krag sangat menyedihkan. Tak mau malu di hadapan anaknya, Krag pun menghabisi gadis pencinta rebahan tersebut. Dan tak puas dengan hal itu, Krag juga menggebor secara paksa Dek Mary yang masih segel. Anjay, dibor cok. She's a liar. Please. Dikala sedang dibor, ada satu momen di mana kalung Mary terjatuh dan Krag melemparkan kalung itu ke arah Justin. Dan kalung inilah yang nantinya akan membongkar semua kejahatan Krag dan kawan-kawan. Setelah dibor secara paksa, Mary yang tak mau mati sia-sia pun mengambil sebuah batu dan menghantam kepala Krag dan bergegas kabur dari intimidasi tersebut. Kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan lagi hingga saat Mary berhasil berenang menjauh, Kapten Krag menembakinya. Dan setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Krag berhasil melumpuhkan gadis bibitan unggul tersebut. Merasa Mary telah tewas ditambah gerimis mengundang, akhirnya Krag dan lainnya pun pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain terlihat Pak Di John dan Bu Dema yang sedang menikmati anggur merahnya. Dan tiba-tiba suara kentukan pintu membuat keheningan John dan Emma terpecah. Yang ternyata itu adalah Krag dan kawan-kawan datang untuk menginap secara paksa. John dan Emma di sini memperlakukan mereka dengan sangat baik, membuatkan kopi, menikmati api unggun bersama. Bahkan John juga mengobati luka di muka Francis dan menyediakan tempat tidur untuk mereka. Dan saat Justin izin untuk buang air besar, ia sangat kaget melihat foto Mary yang tertempel di sana. Dengan hal itu, Justin menyadari bahwa anak dari keluarga ini yang menjadi korban kebiadaban ayahnya. Justin pun meninggalkan kalung Mary yang disimpannya di dapur untuk memberi tanda kepada John dan Emma. Saat Emma kembali setelah mengantar Krag dan lainnya untuk tiba-tiba Emma dan John kembali mendengar suara ketukan pintu dari luar. John yang penasaran pun keluar untuk mengeceknya, dan betapa syoknya si John saat melihat putrinya tak sadarkan diri dengan luka yang sangat parah. John yang dasarnya adalah seorang dokter pun berusaha keras untuk menyelamatkan buah hatinya tersebut. Melihat darah di selangkangan darah, John jadi tahu bahwa putrinya juga telah diperkaos. Sementara itu Bu Dema yang mengambilkan handuk menemukan kalung yang ditinggalkan oleh Justin. Dengan itu mereka sadar bahwa orang yang diperlakukannya dengan baiklah yang telah membuat buah hatinya seperti ini. The kid put it there. We left it. She was raped. No. No. We are going to get her to a hospital, okay? We are going to do this, which means we gotta be ready for anything. John pun keluar berniat untuk segera membawa pergi ke rumah sakit menggunakan perahu yang berada di gudangnya. Sementara itu tiba-tiba Francis datang menghampiri Bude Emma. Tak mau Francis mengetahui keberadaan Mary, Emma pun berpura-pura merayunya dan mengajaknya untuk minum bersama. Namun serapat-rapatnya bangkai disimpan pasti akan tercium juga.
Prancis tak sengaja melihat Mary yang terbaring di ruangan tersebut. Tak mau hal buruk kembali menimpa buah hatinya, Emma pun memukul kelapa Prancis dan menusuknya hingga sekarat. Namun manusia yang telah membeli immortal dari Shopee itu tak mudah dimatikan dan berusaha mengattack Emma. Anjay. Untung saja John datang tepat waktu. Suami istri ini pun combo ulti layaknya Johnson dan Odette hingga mampu menghabisi pria beban tersebut. Setelah itu Johnson dan Odette, maksudnya John dan Emma pergi ke rumah belakang yang Crack tinggali. Mereka mengendap-endap masuk dan disambut oleh Justin yang memegangi senapan ayahnya. Justin yang sudah muak dengan tingkah laku Crack pun menyerahkan senapan itu ke John. Saat Sandy terbangun, John langsung menembaknya. Sementara itu Crack kabur melalui jendela ke arah rumah yang John tinggali, dan betapa kagetnya Crack setelah melihat Francis tewas mengenaskan karena ulti dari Odette. John kini sedang mengatasi Sandy yang berusaha melawan. Dengan bantuan Justin dan tembakan dari Emma, akhirnya mereka berhasil meratakan Sandy. Setelah itu John pergi mencari Crack yang berada di rumahnya. Sementara itu Emma pergi menemani Mary yang meringkuk kesakitan di gudang belakang. Hingga setelah beberapa saat John menyusuri tempat itu, tiba-tiba Crack menyerangnya dan pertempuran X-Villain pun tak dapat dihindarkan. By one, adu mekanik. Come on. Is that all you got for me? Crack yang menang gold membuatnya di atas angin, dan saat John kewalahan, Justin datang menodongkan senapan ke ayahnya tersebut. Tapi ternyata peluru di senapannya itu udah habis. Crack pun menghajar Justin habis-habisan dan berniat untuk membunuhnya. Definisi kukira by one, ternyata bawa kawan pun terjadi. Bude Emma datang dan menghajar Crack habis-habisan hingga akhirnya Crack meninggal dunia. Dan film pun diakhiri dengan John, Emma, Mary, Justin yang bersama-sama mereka meninggalkan tempat tersebut. Lalu film pun benar-benar tamat. Keren gak teman-teman filmnya? Ini film yang gimana ya? Aku nontonnya tuh kayak tegang-tegang gimana gitu. Soalnya di awal film kita disajikan ciwi-ciwi semlehoy, body-body semlehoy begitu, tapi endingnya kok malah begini gitu. Bikin dagdikduk ser. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir, dan orang-orang yang nonton sampai akhir aku sangat berterima kasih. Aku sangat sayang sama kalian karena cuman orang-orang yang nonton sampai akhir ini biasanya itu adalah orang-orang yang baik hati, orang-orang yang bisa menikmati karya orang lain seperti itu. Aku yakin hati kalian begitu besar ya sampai mau dengerin aku ngoceh sampai akhir ini. Karena itu aku mau ucapin terima kasih banyak, terima kasih besar-besarnya. Aku cuman bisa buat konten seperti ini, aku nggak bisa ngasih lebih. Semoga kalian terhibur. Lalu saya juga mau minta mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan guyonan saya yang menyinggung kalian, karena ya tahu sendirilah ya orangnya barbar gitu kan. Pokoknya saya mau minta maaf banget kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya dan stay humble, bye bye.